Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope all of you guys are fine. Welcome back to YouTube channel Nuritu with Mustia. Hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik tema 8, subtema 2, muatan IPA. Sebelum mulai belajar, mari sama-sama kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Bumi berputar mengelilingi matahari disebut revolusi bumi. Bumi mengitari matahari pada lintasan yang berbentuk lonjong. Waktu yang diperlukan bumi untuk mengelilingi matahari adalah 365 1/4 hari atau 1 tahun. Bumi memiliki poros yang miring dan membentuk sudut 23,5 derajat terhadap bidang edar. Bisa diperhatikan pada gambar berikut ya. Akibat kemiringan tersebut, matahari kadang lebih baik menyinari belahan bumi utara atau ke selatan. Perpindahan posisi matahari tersebut berdampak pada perbedaan 4 musim di wilayah subtropik bumi, yaitu musim semi, musim panas, musim gugur, dan musim dingin. Berikut adalah jadwal pergantian musim di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Yang pertama, dari tanggal 23 Maret sampai 21 Juni, kutub utara mulai mendekati matahari dan kutub selatan agak menjauhi matahari. Maka, di bagian utara belahan bumi terjadi musim semi, dan di belahan bumi selatan terjadi musim gugur. Lalu, dari tanggal 21 Juni sampai 23 September, kutub utara condong ke arah matahari dan kutub selatan berada pada posisi terjauh dari matahari. Di belahan bumi utara terjadi musim panas dan belahan bumi selatan terjadi musim dingin. Lalu, dari 23 September sampai 22 Desember, kutub utara berada pada posisi terjauh dari matahari dan kutub selatan pada posisi terdekat dengan matahari. Maka, di belahan bumi utara terjadi musim dingin dan belahan bumi selatan terjadi musim panas. Lalu, 22 Desember sampai 21 Maret, kutub utara agak menjauh dari matahari dan kutub selatan mulai mendekat ke arah matahari. Maka, di belahan bumi utara terjadi musim gugur dan belahan bumi selatan terjadi musim semi. Itu juga kembali lagi siklusnya seperti itu ya. Pergantian musim di Indonesia. Negara yang terletak di sekitar garis khatulistiwa tidak terlalu mengalami kemiringan. Sepanjang tahun, banyak sinar matahari yang menyinari bumi cenderung stabil. Arah dan kecepatan angin berperan terhadap pergantian musim di negara yang beriklim tropis. Indonesia adalah salah satu negara yang mengalami 2 musim. Musim hujan dan musim kemarau di Indonesia terjadi pada periode tertentu. Musim kemarau terjadi pada bulan Maret hingga Agustus, yaitu terjadi saat bertiup angin muson timur yang sifatnya kering. Dan musim hujan terjadi pada bulan September hingga Februari, bertiup angin muson barat yang banyak membawa uap air. Selanjutnya, gerak bulan dan kenampakannya dari bumi. Bulan merupakan satelit
alami bumi. Jika dilihat dari bumi, bulan tampak bersinar terang karena memantulkan cahaya matahari. Penampakan bentuk bulan dapat berbeda-beda. Hal tersebut disebabkan oleh pengaruh rotasi dan revolusi bumi. Waktu untuk bulan berotasi sama dengan waktu bulan berevolusi, yaitu 29,5 hari. Bulan mengalami 3 gerakan sekaligus, yaitu berputar pada porosnya atau rotasi, beredar mengelilingi bumi atau revolusi terhadap bumi, dan bersama bumi beredar mengelilingi matahari atau revolusi terhadap matahari. Ayo perhatikan peredaran bulan mengelilingi bumi dan kenampakan bulan saat melakukan peredaran. Bisa dilihat di sini terjadi fase bulan. Di situ ada fase bulan separuh, fase bulan sabit, fase bulan baru, lalu ada juga fase bulan sabit lagi, fase bulan separuh lagi, lalu bulan cembung, fase bulan purnama, dan fase bulan cembung lagi. Ini merupakan peredaran bulan mengelilingi bumi dan kenampakannya. Kenampakan bulan yang ada di sini, dia bentuknya bermacam-macam. Kenampakan bulan saat melakukan peredaran. Selanjutnya gerakan bulan dan peristiwa gerhana bulan. Bulan sebagai satelit alami juga mengalami pergerakan. Bulan bergerak dengan rotasi dan revolusi. Rotasi bulan adalah gerakan bulan berputar pada porosnya. Revolusi bulan adalah gerakan bulan mengelilingi bumi. Setiap bulannya, penampakan bulan berubah-ubah jika dilihat dari bumi. Ini yang dinamakan dengan fase bulan seperti yang tadi ditunjukkan. Ada bulan purnama, ada bulan sabit, gitu. Itu merupakan fase bulan. Fase bulan dipengaruhi oleh posisi bulan, bumi, dan matahari. Salah satu dampak dari gerakan bulan adalah peristiwa gerhana bulan. Gerhana bulan yaitu saat posisi matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis. Bulan akan terkena bayang-bayang gelap bumi karena matahari terhalang bumi. Bayang-bayang gelap bumi dibedakan menjadi dua, yaitu umbra. Umbra adalah bayang-bayang paling gelap, dan penumbra, yaitu bayang-bayang lebih terang. Bisa dilihat keterangan pada gambar. Di situ ada yang disebut penumbra dan umbra. Kalau penumbra itu bayang-bayang yang lebih terang karena tidak terlalu terhalang oleh bumi, sedangkan kalau umbra dia merupakan bayang-bayang yang paling gelap karena sebagian besar adalah bagian yang tertutup dengan bumi. Ya, berikut merupakan skema dari gerhana bulan. Posisinya ada matahari, bumi, dan bulan. Berdasarkan letak bulan terhadap daerah bayang-bayang bumi, gerakan bulan dibedakan menjadi 3, yaitu gerakan bulan sebagian. Gerakan bulan sebagian terdiri saat sebagian bulan memasuki daerah umbra dan sebagian lainnya masuk ke daerah penumbra bumi. Penampakan bulan sebagian berwarna gelap dan sebagian berwarna terang. Yang kedua, gerhana bulan total terjadi saat bulan berada dalam umbra bumi. Penampakan bulan menjadi gelap dan berwarna merah, tetapi masih terlihat lingkaran bulan. Yang ketiga,
Gerhana bulan penumbra terjadi saat bulan berada di daerah penumbra bumi. Penampakan bulan ini seperti pada bulan purnama, tetapi berwarna sedikit gelap. Gerhana bulan mengakibatkan pasang naik tertinggi dan pasang surut terendah air laut. Hal tersebut disebabkan gaya gravitasi bulan yang cukup besar sehingga menarik air laut. Pasang naik tertinggi berdampak pada masuknya air ke laut wilayah pesisir, biasanya dikenal sebagai banjirop. Daerah lain di bumi yang mengalami pasang surut terendah mengakibatkan kapal sulit berlabuh ke dermaga. Okay, that's our lesson today. Thank you all for your attention. Kalau ada yang masih bingung, bisa langsung ditanyakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.